going thing. Oke, welcome to our channel, channel baru. Untuk kali ini kita ada 4 anggota. Say hi dulu dong, Om. Halo, gue dulu ya. Hai. Sorry di mobil nih, Bro. Iya, nggak apa-apa. Ini. Lagi santai, Bro. Oke, kali ini memang masih masa pandemi, masih COVID-19, makanya kita pengen bikin sebuah channel YouTube. Nanti akan berkembang terus, dan kita juga akan jelasin di first video kita, ini video pertama kita tuh mau ngapain sih, gitu kan. Terus kita pengen, memang kalau secara penampilan, ini apaan sih, kayak kok dandanannya juga kayak gini, cuman kan kita pengen buat sesuatu hal dari video ini. Makanya mungkin di video pertama ini kita akan bahas dulu, tak kenal maka tak sayang pastinya. Jadi pastinya kita harus tahu nih, kenalan dulu nih. Kita berempat tuh siapa sih? Bisa dilihat nanti juga teman-teman ini, para guys di luar sana yang ngeliat nih kayaknya wah ada 4 orang, berarti jangan-jangan 4 generasi nih. Ada baby boomer, milenial, Gen X, Gen Y, Gen alien atau whatever lah. Itu kita bahas di sini. Revolusi 4.0, Bro. 4.0. Evolusi 4.0. Wait a minute. Who are you? Boleh. Ya, kenalan dulu Pak Rangga. Yang buka dong, yang buka kenalan. Oh dong. iya, Jadi oke. ini nih. Karena saya sendirian yang pakai topi. Ya, Nama gue Rangga. Ya orang pasti tahu lah, jangan berharap kayak Nicholas Saputra ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tanya abis itu Rangga di mana cintanya, oke? Kalau ngomongin background, just name dulu, nama gue Rangga. Nanti kita lanjut dalam obrolan berikutnya. Oke, next. siapa dulu? Saya aja dulu kali ya. Ya, boleh. Iya, Pak. Silakan, Oke, Pak. perkenalan, nama saya Yogo. Sebenarnya sih gue Yogo, cuma karena memang otaknya agak kebalik dikit, jadi namanya dipanggilnya Goyo gitu. Itu dari zaman SMA. Jadi ya mohon maaf gitu kalau misalnya memang gue yang paling rusuh kayaknya ya mungkin di sini. Panggil aja gue Goyo gitu ya. Oh iya, gue. Lanjutnya mungkin Pamer. Oke. Namaku Meries sebenarnya. Cuman kadang dipanggil Ahan atau Cak Yes juga boleh sih. Karena asal saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ya nanti jangan kaget kalau agak medok ya kalau ngomong ya. Sorry ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin Asdiwar. Asal jangan ngapak. Waduh. Ini namanya Asdiwar nih apa nih maksudnya nih? Ngapak maksudnya gimana? Ya, perkenalkan bro, nama gue Asdiwar. Ya, sebenarnya nggak usah kenalan juga udah kenal karena udah ada tulisannya di situ. Bisa kita edit nanti Pak, Pak kalau nama, ya kan? Ini udah dunia digital, bisa semua edit. Benar. Iya. Benar. Oke, mungkin apa nih guys? Bisa dipanggilnya Asdi, bisa dipanggil War. Waduh. Kalau War kan perang. Oh, iya. Bro War. Oke guys, kenalannya mungkin udah cukup. Kita akan kenal lebih jauh lagi perorangan kita, karakter kita kayak apa. Sama halnya di konten ini tuh kita lebih ngebahas bahasa ringan, kadang berbobot, tapi kita bisa memberikan insight yang positif sih buat yang nonton channel ini nantinya. Jadi kemana sih ini arahnya nih channel? Kita sih berempat mau komit bikin sebuah bisa jadi inspirasi buat orang. Mungkin isu apa sih yang lagi ada sekarang mau kita bahas. Jadi bukan hanya sekedar obrolan sembarang warung, tapi mungkin dari warung bisa juga berkembang menjadi sebuah hal yang mewah Ke klub, mungkin. gitu ya. Iya kan? Tadi ke klub kan. Jadi Atau jadi isu nasional ya. Nah, jadi dari berempat ini kita bukan yang ngikut-ngikut ya. Kita sebagai warga plus 62 bukan berarti kita latah ngelihat di YouTube nih banyak podcast. Yuk kita ikut dong podcast. Kita bukan itu. Ya. Tapi lebih ke arah kita tuh mau ngebahas sesuatu Kita apa sih? Nah, kita dari 4 background yang berbeda. Cuman kita nggak bisa ngomong di dalam sini background kita, background mungkin pendidikan atau background pekerjaan kita apa. Tapi lebih nanti juga teman-teman semua yang nonton kita berempat ini bisa tahu kita tuh ngebahas apa-apa aja sih dalam hal ini. Jadi mungkin juga nanti ya kita harus mulai terbiasa dengan jangan lupa like, comment, share
video ini dan subscribe. Jadi nanti boleh dibahas juga mungkin di bawah komen teman-teman mau ngebahas apa sih gitu. Oke? Ngerti ya? Oke. Ya, ada yang manggil Om, ada yang manggil Bro, ada yang manggil Pak. Jadi dalam hal ini kita bebas mau manggil apa. Jadi kita menjunjung tinggi arti Pancasila ya. Lo bebas manggil apa aja, tapi tetap satu sih tujuannya, kita damai, kita mencari ilmu bareng-bareng. Oke? Ya, Oke. ya kita mau bahas apa nih sekarang nih berarti nih. Sorry gue lagi di mobil sekali lagi. Masalah pandemi ya. Masih ngomongin pandemi nih sekarang. Jelas. Kita ngomongin pandemi. COVID-19. Sorry, gue juga nggak pakai masker. Apa gue perlu pakai masker nggak nih? Oh enggak. Ini kita bukan lagi physical distancing ya, udah pasti di luar. Kita nggak dekat gitu kan. Aman. Iya. Soalnya kadang-kadang kita kalau anak gue ini adanya. Kadang-kadang kita juga bingung juga gitu. Kalau nge-zoom suruh pakai masker, bingung siapa yang mau dimuncratin gitu kan gitu. Lucu juga kadang-kadang. Ya lebih tepatnya sih mungkin nggak kelihatan ekspresi bibirnya Pak gitu loh. Iya. Bukan loh, kita banyak melihat zoom sekarang itu tetap pakai masker. Mungkin kita lihat dia nge-zoom di tempat umum, dia pakai cuman di tempat umum dia pakai masker. Tapi kalau kayak begini kan tempat pribadi kan, kayak di kamar nggak perlu pakai masker lah, gitu. By the way, gue pengen tanya deh. Menurut bapak-bapak di sini nih, om-om yang di sini nih yang ganteng, sebenarnya seberapa pengaruh sih pakai masker? Menurut kalian ya, gue cuma pengen tahu aja sih. Seberapa pengaruh pakai masker supaya bisa mengurangi apa istilahnya tuh? Dampak untuk penyebaran virus COVID ya sekarang ya. Apa sih sebenarnya pengaruhnya seberapa besar sih? Kalau misalkan memang orang itu mau bersin di dalam masker, apa nggak itu jadi penyakit ya? Nah ini gue cuma nanya doang ya. Ini sih gue apa ya istilahnya kegelisahan gue sendiri kalau gue bersin dalam masker, terus masker gue langsung gue buang gitu kan sayang. Mau jadi gong nggak sih maskernya? Tapi tergantung yang mahal kan gue beli yang Louis Vuitton gitu. Menjawab pertanyaan lo ini tergantung dari sudut kacamata mana dulu nih. Ya kan? Berarti kita bicara masalah yang penjual masker pasti pendapatnya lain. Pasien yang kena penyakit pandangannya lain. Bahkan orang yang tadi sekalian mau pakai yang merek apapun itulah, itu juga pandangannya lain buat lifestyle kan. Jadi pasti beda nih penakarannya nih. Ini ngomongin pandemi pasti panjang banget nih. Kita bahas dari masker aja. Betul. Banyak banget polemik. Banyak banget. Ya. Iya kan? Ya, kalau masker nggak usah dikontroversialkan lagi lah. Nah, itu udah rekomendasi kan. Udah jadi peraturan juga. Kalau lu nggak pakai masker di luar didenda. Nggak usah dibahas ya, lagi. Sekarang udah lagi zamannya pakai denda-dendaan ya. Di Surabaya denda 100.000 sampai 150.000 ya katanya yang sudah ya. Terus kita mau ngomong pentingnya masker, terus besok biar kita bikin petisi berharap nggak pakai masker. Kan enggak kan. Sekarang kalau yang Bro Goyo bilang itu agak terbalik kan. Masih ngaku ya. Terbalik. Apa Browar? Jadi kan gimana Pak? Apa namanya? Dia bersin katanya. Kena dia penyakit. Sakit dia sendiri, biarin aja gitu. Kalau dia bersin kemana-mana kan yang sakit bukan dia, orang-orang sekitar. Terus kalau masker tiba-tiba, ini kan masker ada masanya. Mungkin kalau masker kain mungkin mesti ganti berapa jam gitu kan, masker medis berapa jam gitu. Kalau masalah dia bersin di dalam masker, penyakitnya ke dia ya kan dia sendiri yang kena. Kalau dia nggak pakai masker, muncat kemana-mana, kasihan yang nggak sakit jadi sakit. Gitu, bro yo. Ya enggak sih, gue cuma penasaran aja. Emang segitu impactnya droplet itu bisa masuk ke dalam hidung seseorang gitu kan? Walaupun ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang itu Pak. Jadi kan sempat kita dari masker medis ganti ke masker kain ya kan? Terus ganti lagi masker 3 lapis. Iya, ada yang scuba kan. Iya, yang paling baru tuh masker 3 lapis. Kenapa? Karena kalau droplet kan dulu kan katanya virus corona bisa nyebar lewat droplet. Begitu kena masker kita kan basah nih. Misalkan kita kena bersihnya orang lain nih. Masker kita basah. Nah, di masker kita itu ada virusnya loh, Pak. Nah, kalau cuma 1 lapis atau 2 lapis itu akan masuk ke dalam.
Makanya kenapa mesti ada 3 lapis maskernya, supaya yang muncratannya dari luar itu nggak masuk ke dalam. Gitu. Ya. Sama satu lagi nih, kita ya juga sering salah, mungkin udah di-share ya. Jadi kalau pakai masker di sini nih, jangan pernah taruh ke bawah, karena di sini sebenarnya banyak virusnya loh. Tapi tergantung kita Banyak refleks dakinya, loh. Pak. Tapi Banyak kadang refleks. banyak daki, bukannya banyak kotoran virusnya. Banyak bakteri juga situ. Iya, bakteri, virus, kuman, kutu air. Di kaki, masa di leher. Ada ntar kena virus komplikasi ya. Iya kan? Ini yang di dalamnya udah bersih, kita seret ke bawah gini, kotor, tarik lagi ke atas, jadi kotor deh. Iya. Iya. Tapi memang itu agak susah kebiasaan seperti itu ya kan. Biasa orang mungkin agak buka sedikit ke bawah pasti kan. Ya. Iya, kalau dia buka apalagi yang masker iket ya. Iya Ya. kan itu buat ribet banget ya, para mesti hijaber kalau nggak salah. masker iket dia kalau mau ini kan mesti lepas. Sedangkan kadang-kadang kan pakai masker ya sore aja ya bro ya. Biasa kita napas bebas gitu pakai masker. Kadang-kadang tuh nyium hawa sendiri tuh gimana gitu. Apalagi kalau belum gosok gigi ya. Aduh. Jadi ya kita mesti biasain lah. Bener juga sih emang jangan tahu ke dagu. Bukan hanya ke dagu ya. Sebenarnya kalau masker itu ketika kita copot, kita taruh di mana di Kantong meja, gitu ya. kemudian ketiup angin jatuh ke bawah. Sayang kalau makanan jatuh ke bawah belum menit itu. Kalau masker udah jatuh mendingan dibuang aja gitu. Tapi pas mau buang tuh masker satu-satunya gitu. Pas mau buang tuh masker satu-satunya. Dia mau cari masker, ada Satpol PP kena denda. Kemudian dipakai dia. Tapi gue pernah kejadian loh, masker ini sebenarnya memang saat ini memang udah jadi hal yang memang penting harus dibawa kemanapun ya. Gue ke warung pakai motor kan, udah sampai warung, warungnya nanya, Pak kok nggak pakai masker? Dan dengan bodohnya gue naik motor lagi, refleks, balik lagi lu. Padahal kan menurut gue cuma ke warung ya, ngapain gue pakai pulang lagi ngambil masker kadang-kadang. Yeah. Tapi bener sih, masker itu sekarang udah jadi hal yang harusnya pas lu pas ke warung ditanya sama warungnya, kok Pak nggak pakai masker? Ntar lu justru saya kesini mau beli masker Pak, gitu. Ya namanya refleks dong bro. Maksudnya refleksnya gue kan, ya kan lo tahu refleks. Masker gue kan LV, para nggak tahu kali ya, Om Rangga tahu lah. Masker gue kan yang mereknya LV itu loh. Iya. Kalau ini nanti masker, kita nggak di endorse nih, nanti gua ini kali ya di. Oh iya sorry. Enggak kita nggak ada endorse-endorsean gituan, nggak ada. Nggak kena juga kita di endorse gituan. Tapi kalau maskernya mahal, kalau ditaruh ke dagu ya virus nempel juga kali ya. Gitu. Sama aja ya. Virus high piece ya. Kan virus nggak lihat juga, masker mahal, jangan nempel, nggak pede kita, gitu juga. Lah, pakai ada limitnya. Tapi bener loh, apa ya? Nih kita ngomongin, ini pakai limit ya? Kan kita ngomongin masalah masker aja di pandemi ini banyak banget. Udah kayak kartu kredit. Gue inget kartu kreditnya Om Mas itu waktu itu yang di isolatif itu ya, di isolatif. Itu supaya nggak bisa kegesek atau supaya nggak kena racun droplet Pak? Nggak, biar sadar itu udah habis, biar sadar itu udah habis. Gue pikir supaya kartunya nggak kena apa istilahnya radiasi luar gitu supaya aman gitu, jadinya makanya nggak bisa di hack sama hacker. Iya, skimmer ya. Berarti ini baru bahas masker ya. Berarti banyak banget hal yang bisa kita bahas dari masker ya. Dan gue banyak gimana? Jadi apa nih hikmah yang kita dapat dari pandemi ini? Mungkin gue tadi mau bilang gini, masker itu banyak banget bukan kegunaan ya, selain memang fungsinya, tadi juga banyak macamnya jadinya. Dan gue lihat di pasar, yang biasanya orang jualan kaos kaki, jualan baju, jualan sepatu, dan sekarang gue lihat itu dia jualan masker. Jadi memang masker ini bisa jadi sumber pendapatan banyak orang yang memang tadinya bisa banting setir dari jualan kaos kaki jadi masker. Nah, bahkan ada yang merek celana dalam Rider ya. Tahu kan Rider? Tahu di Indomaret. Bukan ini ya. Iya, bukannya endorse. Di salah satu waralaba ya. Indo. Iya, salah satu waralaba lah. Pokoknya mereknya Rider. Ya, pokoknya salah satu merek
daleman lah ya, gue maaf ini agak sensor dikit ya suaranya ya. Itu jadi masker. Nah, pertanyaan gue apakah bahannya sama dengan bahannya bahannya si daleman itu atau gimana kan gitu. Gue nggak tahu ya. Maksudnya intinya adalah jadi peluang baru di baru masker aja, belum yang lain yang kita bahas nih. Gitu, bro. Enggak sih ini Harusnya bahannya sama ya harusnya. Sama mana? Adem. Sama Bisnis. kain. Ya, sekarang pokoknya semua larinya ke ya untuk saat ini ya untuk yang bahan ya masker mungkin ya sama APD kali ya. Ya. Sampai-sampai orang mikir ya, lebih penting pakai masker daripada pakai helm tuh kalau naik motor. Ya, itu yang mulai salah kaprah. Yang Banyak tuh orang sebenarnya kalau udah pakai masker. Sebenarnya iya benar ini Bro Mer. Jadi sekarang nih ada aturan-aturan yang kadang-kadang emang kalau kita pikir-pikir itu apa iya gitu. Contoh kayak naik mobil nggak boleh di samping ada orang, sampai ada yang protes. Ini kan istri saya, orang saya tidur dari sebelah-sebelahan, masa gue naik mobil nggak boleh sebelahan. Iya, itu yang aneh sih. Harusnya kan mungkin ada aturan, mungkin rule-nya kalau satu keluarga misalkan suami istri anak tuh boleh lah ya, masa kiri kanan gitu. Tapi kalau itu untuk angkutan kayak angkutan daring oke lah, boleh mungkin. Terus yang lucu lagi misalkan motor nggak boleh ngangkut penumpang kita punya motor nih nggak boleh ngangkut orang. Motor ngangkut mobil nggak boleh. Pak Dari Bapak bilang kan motor ngangkut mobil nggak boleh. Waktu awal-awal kan nggak boleh boncengan ya motor ya. Akhirnya direvisi satu kakak boleh. Betul. Satu kakak Bukan boleh. satu kakak, satu KTP, Pak As, satu KTP. Satu alamat. Alamat. Kalau dulu kan awal-awal kan bahkan awal-awal nggak boleh bawa orang, mesti barang. Terus kalau akhirnya ojek online protes, kenapa nggak boleh? Akhirnya dibolehin ojek online, bolehin. Terus ditanya, Pak, saya punya motor, kan saya bukan ojek online, saya punya motor, punya istri, terus saya nggak bisa boncengin dong, nggak bisa. Terus gimana? Ya suruh Gojek, naik Gojek lah. Gojek kan boncengan sama orang. Lo gimana coba? Kadang-kadang aturan-aturannya dibuat tuh mesti kadang-kadang kalau kita protes dibilang kita nggak taat aturan. Akhirnya lebih inilah yang pembuat aturan mesti lihat situasinya ini kan lucu juga gitu. Ya nggak tahu sekarang PSBB-nya gimana. Apalagi di Jakarta kan PSBB-nya ada istilah transisi. Ya, diperpanjang ya Pak ya? Ya apakah itu naik mobil sebelah-sebelahan udah pengecualian atau saya nggak tahu tuh. Gimana itu? Yang di Jakarta siapa di sini? Nggak ada. Tapi ya? kan isu terbarunya katanya penyebaran virus ini bukan hanya dari tadi ya, yang air liur, kita kena mata, droplet kayak gitu, cuman katanya dari udara juga udah mulai. Jadi kalau misalkan dari udara, sebenarnya bukan lagi naik mobil mau suami istri depan sama belakang nggak boleh ya. Itu kan udah satu udara. Aneh sih, gue nggak masuk nalar gue sih. Iya, lewat udara itu maksudnya gini mungkin, Bro Rangga. Lewat udara tuh udara yang tertutup mungkin, kayak ruangan-ruangan tertutup kayak AC segala macam mungkin ya. Karena kan suhunya itu kan bersahabat sekali. Tapi kalau udara di Indonesia yang panas, ya kan di luar gitu ya, itu mungkin langsung mati karena kan sinar mataharinya kan terik sekali kan. Mungkin maksudnya udara-udara yang di ruangan mobil yang di kantor, mungkin dia akan bertahan. Apalagi kalau di Eropa di musim dingin gitu ya. Biar di luar juga kan kalau batuk mungkin kalau nempel di pagar gitu di pegangan atau apa gitu itu bisa tahan lama karena kan suhunya bisa berapa derajat itu dingin kan. Kalau di Indonesia mungkin ketika dia bersin door plate-nya kena pegangan tangga penyeberangan kan panas tuh, mungkin langsung mati berapa menit kemudian. Iya nggak ada virus corona tapi virus yang lain Pak itu yang pinggir jalan. E. coli, aduh panu, kurap, kudis. Jadi kalau ada guyonan gitu ya pas dia hasil tes gitu ya, misalkan hepatitis positif, itu HIV positif, ini positif tapi corona negatif. Oh iya, ada meme-meme itu yang ini. Nah ini bicara pandemi, bicara COVID-19 juga nih, sekarang masih belum pulih 100% ya, masih peralihan. Banyak juga teman-teman kita yang kerja, yang kemarin WFA, punya banyak kegiatan baru ya. Sebenarnya ini menarik kalau kita bahas nih, dari COVID-19,
WFH. Dari judul awal WFH aja work from home, tapi kenyataannya ya itu tadi. Bisa jadi atasnya ke meja, bawahnya pakai celana kolor doang, meeting sama bosnya, ya kan? Kita nggak pernah tahu ya kan? Terus Ini pas dicek sekarang juga jangan-jangan Bro Rangga nggak pakai celana nih jangan-jangan. Jangan-jangan lu pakai background di kamar padahal lagi di toilet ya, Bro Rangga ya. gue nggak seniat itu sih, gue nggak seniat. Tapi yang gue heran lagi lo dari WFH mungkin ada bapak-bapak, om-om berkumis tebal yang tadinya nggak bisa masak karena kepepet WFH, mungkin istrinya ngurus anak banyak, mau nggak mau dia ke dapur kan? Nah, itu yang menarik menurut gue, itu menarik banget namanya WFH ya kan? Nggak usah nyeritain orang deh, teman-teman deh nih, kalian gimana bertiga nih selama WFH mungkin punya sesuatu atau punya keahlian baru? Siapa dulu nih? Apa ya? Kalau ditanya keahlian baru sih, nggak ada sih kalau gue. Cuma kalau gue mau share, sebenarnya kalau WFH itu lebih, menurut gue ya, itu lebih capek dibanding WFO, work from home ya. Work from Office. Kenapa? Ya karena kalau kerja di kantor itu jelas fokus, teman kita ada meja ya kan, ada laptop itu kan, ada mouse ya, pokoknya ada kertas, itu jelas. Kalau di rumah kadang ketemu pisau, kadang ketemu gunting, kadang ketemu anak, kadang ketemu meja, kadang ketemu setrikaan. Jadi banyak banget yang memang bisa di kasar katanya ya, yang mengganggu lah ya. Tapi di sisi lain mungkin ini yang tadi gue bilang, gue nggak dapat apa-apa ilmu tambahan, tapi gue jadi multitasking. Jadi gue bisa sambil kerja sambil goreng telur, ya nggak? Bisa sambil ngerjain apa sambil mungkin nyetrika. Kemarin sih gue coba itu aja sih, nyetrika telur. Jadi memang kemampuan tambahan secara untuk menghasilkan sesuatu yang pendapatan ya. Kalau kita ngomongin pendapatan sih mungkin gue belum dapat sih. Cuma kalau dari segi multitaskingnya untuk melakukan hal yang lain, ya gue sih udah lumayan dapat. Mungkin Pak Meris, tetangga gue yang di sebelah waktu itu, bisa cerita kali ya, waktu itu. Oh, jadi kalian satu komplek? Iya. Sempat satu komplek. Dulu tapi sekarang udah ada. Satunya di timur, satunya di barat ya. Gimana? Kalau Om Meris gimana selama WFH nih? Kalau aku sih selama WFH ya, jadi kita ini kan disuruh memperhatikan laptop terus. Nah, yang tunggu. Lo ngerasa kayak lagi video Zoom sama Dokter Tirta nggak sih? Mana Irsan? Dokter Tirta mana? Lanjut. Kalau emang Dokter Tirta KW berapa itu? Lanjut ya, selanjutnya. Sebentar. Oh, boleh nanti kita undang ya. Ini limitnya tadi udah ditambahin pakai credit card nih. Limitnya udah tiba-tiba hilang. Kalau kata bahasa Google Translate, don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Lanjut. Jadi lanjut. Guys, di luar sana yang nonton, mau berbayar mau enggak? Itu ada mau berpajang 1 jam lagi enggak gitu ya? Oh, iya. Satu agu-agi gitu ya. Lanjut. Lanjut Pamer. Lanjut. Kalau aku sih ya, jadi selama WFH kemarin, kita kan selalu ngeliat laptop terus. Nah, ada satu aplikasi ya, namanya Microsoft Office. Nah, di Office itu, gue dulu cuma bisa sum, penjumlahan, ya kan, rata-rata average. Sekarang udah bisa VLOOKUP, udah bisa left, udah bisa gabungin, udah bisa pivot. Jadi, ya salah satu tambahnya itu sih, jadi secara fungsi-fungsi yang ada di Excel kita jadi lebih menguasain sih, itu kali Pak. Terus kedua ya biasa main game online ya kan, gue kemarin download game CTR pakai emulator, jadi main game PS1 nih pakai HP, susahnya setengah mati, tapi gue bisa ngalahin tuh raja pertama dari Peru. Pentapenguin. Ini kelihatan nih. Berarti Merias ini kelihatan. Gue tahu kok. Gue denger suaranya dia soalnya. Iya. Dia soalnya pakai speaker Bluetooth yang suaranya sampai ke rumah gue. Gitu. Tapi sorry nih. Gue mewakili baby boomer nih. Kayaknya ada satu yang nggak ngerti CTR itu apaan gitu kan. Nggak ngerti dia. CTR itu game Pak. Game PS1. Dia taunya Tetris, yes. Pas di luar itu taunya Tetris. Sama ini ya, dingdong.
Mukanya udah bingung itu mukanya. Ngebahas apaan sih ini katanya. Enggak, Pak, itu game Dindong apa ya? PS1 kan. Dindong apa ya? Kan Nggak dulu paham mainnya gua pakai Dindong stick. apa ya? Dulu mainnya pakai stick kan. Terus kemudian Terus. gue lihat-lihat tuh ada teman-teman yang share kan. Gue tanya, ini pakai apa? Pakai emulator, katanya download ini. Gue download tuh satu-satu kan. Terus satu-satu bisa main pakai HP. Jadi ya jadi kayak nostalgia lah sama game zaman dulu gitu. Akhirnya sampai gue tamat. Dari dulu kalau waktu main PS1 pakai stick ya paling tamat tuh bisa sampai berbulan-bulan. Ini kemarin cuma seminggu tamat. Kayak gitu sih paling tambahan ini skill. Ya jadi Om As gimana Om As nambah anak? WFH. Iya tuh sama satu lagi. Iya. Oh, satu lagi nambah anak. WFH itu sebenarnya angka kelahiran angka kehamilan meningkat tuh kan. Terus juga Mengimbangi Pak. Kita turn back. jangan lupa juga angka perceraian juga meningkat. Nah, tuh. Kenapa tuh Pak? perceraian Kenapa bisa perceraian meningkat WFH? Pertama faktor ekonomi. Iya. Mungkin karena WFH gaji dipotong atau mungkin gara-gara pandemi di PHK. Jadi masalah ekonomi lah, terus ujung-ujungnya cerai. Atau juga masalah yang lain. Karena misalkan dia WFH di rumah aja, udah mulai tuh yang mainan-mainan dia suka ngabarin. Kemana Mainan Om? apa ini? Mainan apa? Mainan Iya, apa? kelihatan background pas di itu sebagai apa ya? Profesinya udah ketahuan. Adik ketemu gedenya gitu kan. Kalau ini PCR. Kalau ini PCR ya. Tadi kan CTR, ini PCR berarti. Wah, apa-apaan nih gitu kan. Jadi selama ini begitu lah itu. Jadi mungkin faktor itu juga. Sebaliknya gitu juga gitu. Ya kan. Kadang-kadang kalau nggak kerja gelisah. Orang kalau libur kan enak gitu. Bukan libur ya, di rumah kan enak ya. Dia malah gelisah gitu kan. Jadi Pak As masih kemana nih? Jadi ini cerita orang kan Pas, bukan Pas kan? Cerita orang kan? Sorry ini Oma ya. Jadi kemampuan tambahan Oma. Sebut aja mawar gitu ya. Jadi kemampuan tambahannya Tadi padahal orangnya bilangnya ini loh, masing-masing loh. Apa tuh? Enggak, tadi karena tambah kayak masing-masing. Iya, karena gue dengerin di radio di mobil ya. Dia membahas itu masalah tingkat kehamilan yang naik dan tingkat perceraian yang naik. Gitu. Kalau faktor ekonomi udah pasti, karena kan di PHK kan kebutuhan hidup, ya begitulah akhirnya mungkin ribut, ya kan? Kalau ujung-ujung duit kan emosi aja bawanya kan gitu. Dan faktor lain juga, faktor mungkin dia ketahuan kelakuan sehari-hari, ya kan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi Pak As. As, Om Bro, Om War, tadi kan ditanya pengalaman kemampuan tambahan ilmu. Atau kemampuan yang bisa didapatkan pada saat WFH. Jadi Bapak melatih kesabaran berarti maksudnya dari cerita tadi. Makin lihat gitu. Makin dianggap kalau tambahan dari WFH ini kayak kan sekarang ini generasi macam-macam ya. Mungkin kalau bagi generasi milenial mungkin kayak model nge-zoom atau bukan nge-zoom ya, mungkin kayak video call macam mah dia lebih ngabisin kuota kali ya. Nggak biasa. Tapi kalau orang-orang lu bayangin, orang yang tahun depan mau pensiun itu, ya kan? Mungkin dia waktu awal-awal nge-zoom bingung, nggak ikut, karena bingung gabung gimana gitu, ya kan? Atau apa namanya mau nanya malu ya kan? Tahun depan pensiun gitu kan? Malu gimana? Nah, tapi kan mau nggak mau harus bisa gitu. Mau nggak mau harus bisa. Jadi seenggaknya minimal yang tadinya gaptek, jadi nggak gaptek. Gara-gara WFH, mau nggak mau gitu. Jadi ngulik sendiri ya Pas ya di rumah ya. Jadinya gatel ya, bukan gaptek ya. Ini anak buah gue bisa zoom nih, gue gimana nih? Yang biasanya handphone canggih pakainya buat WhatsApp doang sama telepon sama SMS ya. Nah, iya, ternyata handphone kita bisa digunain buat kayak Zoom gitu ya. Kayak Zoom buat gitu yang ya. kayak gini lah ya, ngobrol ya.
Iya, terus juga banyak juga bermunculan aplikasi-aplikasi meeting kan yang menjamur. Mungkin yang terkenal Zoom kan. Tiba-tiba Zoom diterpa isu apa tuh yang datanya diambil. Terus WA dia improve bisa 8 gambar ya nggak salah ya. Video call bisa 8 gambar gitu. Tapi tetap aja Zoom, karena mungkin Zoom itu di awalnya memang ini, jadi orang tetap pakai Zoom. Kita nggak di-endorse sama Kita Zoom lakukan ya, ini Om juga. Rangga ya. Oh enggak. Kita nggak di-endorse sama Zoom juga ya. Tapi nanti nggak tahu ya kalau tiba-tiba ada iklan Zoom di sini kan set Google AdSense. Jadi tandanya ini YouTube udah bagus. Iya, tapi akhirnya kan By the way, Om War, waktu kemarin pas WFH, itu kamera handphonenya udah ada pakai kamera depan apa kamera belakang, Pak? Pakai cermin. Apa dibor? Dibalik Apa HP-nya. dibor dulu depannya? Dibor tambahin kamera. Apa gimana? Ya kan Bapak kan selaku kaum kolonial ya kan yang katanya menuju milenial. Iya, saya pengen tahu aja. Oh, dia orang Palembang tuh bajunya tuh. Dipegangin sama tetangganya tuh. mungkin kalau kita Pegangin. mungkin kalau kita kopi darat, kita bisa lihatlah handphone yang paling mahal siapa gitu kan gitu. Ya. Enggak, tapi lo nggak usah ngomong paling canggih sih. Dari statement dia, kopi darat itu ketahuan umur kelahiran berapa, men. Kopi darat, anjing. Kopi darat. Janji aja di MIRC tuh. Kopi darat. Gue baca Break, bahasa Roger ganti. Gue baca bahasa kopi darat itu zaman buku sejarah SD deh kalau nggak salah. Ya. Gue tahu kopi darat karena gue nonton film zaman dulu. Iya. Nonton film Warkop gitu-gitu ya. Jadi gue tahu gitu. Tapi ekspresi Bapak tidak menjelaskan itu sih. Sepertinya mengalami ya, bukan melihat. Iya, makanya pengalaman soalnya kayaknya. Jadi gitu, WiFi itu ya pasti Ya. mau nggak mau orang yang tadinya nggak terbiasa ya harus biasa lah kayak. biasa. Tapi bener juga ya, kerja kayak kebayang nggak sih orang kerja kantoran zaman dulu nih tahun 80 70 ya, tahun 80 90 lah ya. Dia ke kantor paling kan dia kerja ya fokus, hanya telepon kabel gitu. Ketika dia udah pulang ya udah dia fokus ke keluarganya gitu kan. Kalau sekarang kan kagak. Betul. Ya kan? Sekarang ini kerjaan itu bisa dibawa ke rumah. Jadi sampai jam 11 malam juga ngomongin kerjaan gitu. Nah, jadi kemajuan teknologi itu membuat apalagi dia barengnya dengan WFH gini kan. Jadi itu namanya bisa melalui seperti begini kerjanya melalui. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa di WFH kan? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Nangkep maling. Kayak jadi Gojek kan nggak bisa di WFH kan? Nggak bisa kan? Penumpangnya dia pakai Zoom gitu, anterin bang sambil nge-zoom gitu. Nggak bisa gitu. Kemudian kayak tadi gue ada hal yang menarik. Tadi gue ngelihat salah satu postingan statusnya temen lah ya. Kebetulan mungkin dia di leasing juga atau di apa gitu. Kan dia bilang butuh biaya sekolah, butuh biaya jalan-jalan, sekolahin aja BPKB. Nah, terus gue bilang, kan sekarang zamannya milenial, zamannya udah digital semua. Nah, harusnya bisa dong BPKB-nya kita videoin aja gitu kan. Terus gue cairin dana. Jadi video BPKB tetap di rumah gue, jangan ditaruh di tempat lu. Kan di zaman digital, kita dapat duit, BPKB tetap di kita. Dia ketawa, duitnya juga di videoin, Pak, mau. Betul. Maksud gue itu maksudnya. Duitnya di videoin. duitnya. Oke, udah ya. Nggak bisa ngerasain dan nggak bisa ngebelanjain ya. Mampus lu gitu. Iya, jadi yang digital itu ya, apa kayak Zoom, kayak video call atau kayak semacamnya kayak begini kan, virtual gitu kan, itu kan tetap aja tetap lebih mantep itu ketemu langsung kan gitu. Ya, kopi darat ya tetap ya. Iya, kopi darat itu tetap. Tapi tetap aja pas udah ketemu sibuk banget. Pas giliran ketemu sibuk sama HP masing-masing tetap gitu kan. Oh iya. Ya, kayaknya kapan kalau ketemu nih kita nih? Kayak ketemu kita ngopi nih berempat. Ya kadang-kadang mungkin kita ngomongnya udah nggak fokus.
sama handphone masing-masing kan. Kalau sekarang ya mau nggak mau fokus orang handphone dipakai buat. Iya. Sebelum ketemu bilangnya kangen. Habis itu foto berempat, share ya kan, nunggu like-nya berapa, komennya berapa. Ya akhirnya nggak Fokus. ngobrol juga kan? Iya. Ya begitulah. Ya Model zaman udah sekarang berubah, zaman udah berubah. Ya. Tapi kalau misalkan dibilang tadi ya sampai jam 11 malam mungkin masih kerja, sampai masih online, berarti kan bisa dibilang kondisi saat ini kita jadi lebih produktif. Benar nggak sih? Kita jadi lebih apa ya, istilahnya jadi lebih banyak berpikir bahwa oh ternyata yang bisa dikerjain itu nggak cuma di waktu jam kerja gitu, di luar jam kerja juga kita bisa kerjain kerjaan kita. Ya, anything background kita lah ya. Background kita sih kita tahu lah. Semuanya di sini udah hebat-hebat banget. Tapi terkadang privacy jadi makin terbatas sih kalau gue sih mikirnya ya dengan adanya digital di dunia pekerjaan ya. Privacy di sini maksudnya gini loh. Misalkan kita punya anak buah atau kita punya bos, di saat mau meeting dadakan udah nggak ada lagi, bos sorry gue lagi di sini, bos sorry gue ini nggak bisa, karena kan ya udah real time. Ya betul. Selama teman-teman punya kuota bukan paket harian, kuotanya juga bagus, ya udah langsung saat itu juga online dan langsung tatap muka. Nggak ada lagi tuh yang ada istilah zaman dulu. Lo di mana lo? Ini Pak lagi di sini. Nggak taunya teleponnya di samping motor. Nah sekarang udah nggak bisa lagi coba. Nggak ada lagi udah kayak gitu. Bisa bro, pakai green screen. Green screen. Pas gerak-gerak gini rambutnya yang berubah warna. Tapi green screen sekarang kan mungkin masih kaku, cuma nanti mungkin green screen-nya akan real banget gitu, bisa jadi dong. Ya mungkin video di mana di kantor gitu. Mungkin teknologi Zoom akan masa depan atau teknologi meeting kayak virtual gini ya mungkin bisa jadi yang broyo background itu yo Grogoyo apa itu? Ya, gimana bro as. Itu jangan efek itu tadi yang udah canggih banget nggak bisa bedain ini bener di dalam mobil apa jangan di dalam kamar mandi kita nggak tahu juga gitu. Orang ya, gua aja nih aneh loh, kayak misalkan pada sering dong foto selfie ya kan, yang tiba-tiba ada kacamatanya, anak kecil tuh tiba-tiba ada kembang-kembangnya, ada kupu-kupunya, itu aja menurut gue itu udah real banget loh. Jadi kita foto tanpa pakai aksesoris kacamata, tapi di dalam kameranya itu bisa kita foto tuh keluar ada kacamata, kita pakai apa, ada kupu-kupunya, itu real banget menurut gue loh. Mungkin bisa jadi ya kita pada saat Om Rangga, lo di mana lo? Ini Pak di kantor sebelah mana? Nih kan videonya bisa kelihatan tapi backgroundnya green screen. Atau nanti next juga nanti ntar dia mukanya minjem gitu. Muka minjam, voice sudah bisa dirubah suara ya kan? Iya. Jadi brogoyo itu ntar mukanya tuh bisa jadi muka bromer ya kan, suaranya suara bromer gitu kan, bisa jadi nanti nextnya seperti itu kan. Ngomongin nanti. Itu jadi presiden korup itu bener nggak sih, masih ada? Oh enggak ini di luar konteks ya, sorry. Mungkin dia lagi WFA gue, jadi nggak mau diekspos lagi WFA deh. Iya mungkin lagi WFA. Atau kita undang Zoom dia. Kita undang. Bisa. Nanti kita undang ya. Gue kenal kok. Gue punya nomor teleponnya. Nanti kita undang. Presiden korup. Siap. Next ya. Next juga kita bakal ngundang orang-orang yang menarik aja ya. Mungkin menarik dalam sini selain narasumber yang punya informasi terbaru atau mungkin orang-orang yang punya muka mirip dengan siapa, kan bisa juga seru. Ya. Asal ya. Asli apa palsu? Kalau ini asal-asalan. Aduh, pandemi. Jadi memang dalam hal pandemi ini kita juga nggak bisa membahas, kita ketawa-tawa masalah pandemi ini. Di lain sisi juga secara kemanusiaan kita juga punya dukungan moral lah ya buat teman-teman saudara-saudara kita mungkin yang mengidap penyakit tersebut. Semoga cepat sembuh, cepat pulih lagi, bisa berkumpul keluarga. Terus tadi juga di awal kita bahas masker. Secara global warming pun untuk masker medis sebenarnya tolong dong guys,
buang sampahnya yang benar gitu. Karena Ya, gue betul. pribadi ngelihat di beberapa berita media massa, itu ternyata satu hari itu menghasilkan berapa ton sampah medis masker itu Betul. di pesisir pantai itu Di ya. laut. Kalau bisa sih Betul. janganlah, ya kan. Kita makanya dalam hal ini kita menginformasiin mulai dari masker sampai tadi kegiatan WFA, sebenarnya banyak hal yang kita bahas bisa juga jadi bahan ketawaan, tapi miris kalau ngomongin pribadi ya kan. Ya masih banyak, khususnya jangan jauh-jauh negara lain dah, kita aja deh mulai dari diri kita sendiri. Ya. Intinya sih itu. Jadi gue sih mau ya ini cepat reda ya, pandemi ini cepat beres, walaupun new normal bukan back to normal ya, tapi benar-benar new normal, kita ngerubah budaya kita yang sebelumnya kurang bagus jadi lebih bagus. Yang jelas yang paling perlu di highlight itu, yang paling bagus apa sih? Pasti kita lebih higienis kan. Nah, itu sih yang mau kita bawa ke arahnya higienis, kita menularkan juga buat generasi mungkin nanti kita seperti apa. Itu sih yang bisa kita petik hikmahnya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Setuju sih. Gue juga mengenai concernnya memang mengenai sampah ya kalau gue. Jadi sampah untuk sampah masker khususnya itu memang udah banyak banget di pemberitaan kan. Jadi kita memang juga harus benar-benar tahu banget gitu bahwa itu sampah yang membahayakan lah, khususnya apalagi yang ada di pesisir laut. Jadi ya mohon benar-benar dijaga buangnya, memang benar-benar harus di tempat yang seharusnya dibuang. Apalagi itu juga kan istilahnya virus juga kan yang dibawa kan ya. Jadi kalau bisa, kalau istri gue sih bilang masker itu sebisa mungkin sebelum dibuang harus digunting dulu, dibungkus plastik, baru dibuang di tempat sampah. Jadi memang perlu kesadaran yang benar dan baik dari semuanya supaya kita semua tetap safety terus gitu. Kalau dari gue sih itu aja sih, sama para dokter-dokter thank you, para perawat thank you. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang juga Dokter Tirta di sini. Ya. Mantap. Omer? Apa ya? Paling ini sih, gue sih selama pandemi ini, awal-awal PSBB kita tuh ya, kita banyak lihat di berita, di TV, panic buying, ya kan, orang bingung nih, semuanya dibeli, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sanitizer, sampai semuanya jadi langka. Nah, menurut gua, kita nggak perlu lah sampai kayak gitu. Kita beli apa yang kita butuhin, apa yang secukupnya duit kita, jangan sampai ngutang-ngutang, akhirnya nggak bisa bayar, kan malah lebih menyusahin diri sendiri. Jadi ya, kalau saran gua sih ya, beli apa yang kita butuhkan. Itu aja sih. Sama ya, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Okay. Gibah ngomongin orang boleh ya? Asal pakai masker. Pakai masker. Abis komen cuci tangan. Oh iya, ada tuh. Cucinya gini, nggak bakal kena corona tuh. Cucinya begini. Bukan gue yang ngomong. Boleh. Terus. Yang kakung lagi. The last man standing. Last question. Oh, kayaknya udah lewat jam 12 malam, paket internetnya habis nih, langganan harian nih. Makanya nggak bergerak tuh fotonya tuh. Bener loh, berhenti loh dia loh. Pas. Udah tinggal foto doang ya? Lo pas. Udah bener tuh. Oi, apa? Ada. Gulanya naik tuh. Gulanya naik. Ayo lo, closing statementnya Pak Asti apa nih? Nah, hidup lagi. Tadi bisa ya, dia kayak Septian Dwi Cahyo ya, diem aja gitu ya. Pantomim. Itu teknologi dari HP gua begitulah gitu. Iya. Yang kameranya belakangnya. ya, Pak. Oh, tadi yang megangin udah capek, yang megangin. Gua ganti muka lu gue. Iya. Gimana Pak? Silakan. Ada pesan-pesan Pak. Pak Om Bro. Jadi gini, jadi di masa pandemi ini kita ambil aja udah hikmahnya, ya. Jadi kita yang tadinya mungkin bagi teman-teman yang sibuk kerja di kantor sampai pulang tengah malam gara-gara WFH, sampai bosen tuh lihat tuh muka tuh, gitu kan, muka anak atau gimana. Gitu. Siapa? Oh, anak.
ya kan? Yang tadinya, tapi yang kasihan yang orang-orang yang jauh dari keluarga gitu, yang dia menggunakan transportasi udara gitu kan, yang dia kalau apalagi kemarin itu kan pesawat nggak boleh terbang, ya kan? Nah jadi kita ambil hikmahnya aja dengan adanya pandemi ini, ya pasti ada sesuatu di balik ini semua, nggak mungkin lah gitu. Jadi kita jangan sesali, yang tadinya gaptek jadi tahu. Tadi Bromer juga katanya komputer tuh taunya cuman apa ya? Mungkin copy paste doang atau gimana taunya apa? Cuman sekarang katanya bisa tahu macam-macam itu. Pivot, Tapi kita pivot, look masih mending Meria bisa sih tahu. dibanding Pak As. Sekarang mungkin kalau matiin laptop tahu ya mesti di shutdown dulu, bukan cabut kabel. Apa pakai remote, Pak? Cari remote-nya. Itu sampai laptopnya sampai rusak, sampai hang. Iya. Jadi yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu. Ya, jadi kita ambil positifnya aja. Jadi ya nikmatin aja lah. Namanya kita berharap sih semoga obatnya ada, vaksinnya bisa segera terrealisasi gitu ya. Dan kita juga berdoa juga semoga penyakit ini jadi penyakit yang biasa gitu. Bahkan infonya flu Spanyol loh nggak salah namanya. Flu Spanyol itu bahkan mematikan berapa puluh juta jiwa ya di tahun itu ya. Padahal tahun itu tuh lu bayangin dong tahun 1910 itu WFH-nya gimana itu kan? Nah, jadi kalau kita sekarang WFH-nya ada teknologi internet 1910, bayangin aja itu bukan WFH, bener di rumah-rumah beneran gitu. Iya, apalagi makanya kan nambah anak, Pak. Pada saat makanya itu. kan kalau di sana kan juga nggak kayak di sekarang. Sekarang ini kan real time yang terjadi di belahan dunia mana kita bisa tahu. Kalau yang tahun 1910 dia kan nggak tahu, ya kan bisa jadi korban banyak per tahun 1910 itu bisa jadi Ketahuan ya. informasi. Udah gitu kan banyak negara-negara terbelakang yang dijajah gitu. Nah jadi dan flu Spanyol yang ganas itu ya, itu sekarang itu jadi flu biasa. Jadi artinya mungkin yang flu yang sekarang ini sebelum corona ya, flu yang sebelum teman-teman itu kena ya, mungkin bisa jadi itu flu Spanyol tahun 1910. Nah, mudah-mudahan ya corona jadi kayak begitu. Tapi kita berdoa aja semoga ini nggak bermutasi terus virusnya. Nanti ntar ada corona versi terbaru yang lebih ganas lagi gitu kan. Kita berdoa sih mudah-mudahan virus corona ini ya nggak bermutasi lagi lah. Jadi udah ditemuin obatnya ternyata nggak mempan, ternyata virusnya udah bermutasi lagi. Udah ditemuin vaksinnya ternyata nggak mempan, ternyata virusnya sudah bermutasi lagi. Dan virusnya bisa selesai gitu. Itu aja paling kalau sini. Mungkin Bro Goyo. Gimana Bro Goyo? Udah. Ya kalau kita belum ada nama loh buat ini. Podcast kita apa ya namanya? Oh iya. Nama channel ini apa Cetok ya? Ini sebenarnya ngomongnya masih kemana-mana sih. Iya. Kita apa ya? Kita intinya mau berbagi. Apa ya kira-kira ya? Berbagi. Ya, warung-warung ngidul lah ya. Anjir baby boomer banget warung-warung ngidul. Warung-warung ngidul. Teman-teman nih para guys di luar warung ngidul. Konten ini pokoknya kita ngebahas semua hal lah. Semua aspek, semua sudut pandang, semua dari profesi manapun. Atau kita bisa ngomongin masalah pengalaman dari orang, kita angkat nanti di berempat ini. Itu aja sih. Yup. Oke. Boleh. Apa aja nanti namanya kita pikirin. Mungkin nanti kita tulis di komen bawah kali ya namanya. Iya. Mungkin mau dikasih nama apa. Atau mau langsung. Orang lain sudah pikirin nih. Atau langsung mau pakai kayak itu, YouTuber Indonesia yang terkenal itu tuh, yang pakai giveaway. Sayembara. Giveaway apa? Iya, kasih giveaway apa ya? Kita mau kasih cerita aja paling. Yeah. Ya, kalau gue bilang sih kita ini kan orangnya semua care ya. Berempat ini care terhadap sesuatu, dan kita berempat nggak mungkin namanya Carrefour ya. Carrefour lagi.
Apa dong? Pas For kayaknya nggak care, tahu for Carrefour care. deh. Carrefour dia, kayak ketinggalan jabat banget pas. Taunya apa pas ya? Duima. Nah sekarang gini deh, pas dulu pelajaran waktu pas di luar sekolah yang mempelajari tentang Pancasila, terus kemanusiaan, itu nama mata pelajarannya apa? Bentar. Emang pas sekolah? Enggak. Gue pengen nanya. Tadi depannya P apa Pak? Apa P apa? Kita ngalamin 2 mata pelajaran yang ganti nama. Apa tuh? Namanya PMP, Pendidikan kan? Moral Pancasila. Sekarang gue tanya ke Yogo sama Meries. Sekarang PPKN. Tuh, jadul. Jujur kalau gue sih udah kewarganegaraan ya, nama mata pelajarannya. Ya kalau gue udah PPKN sih waktu itu, belum PMP. PMP itu apa tuh? Itu zamannya baby boomer. PMP itu Pendidikan Moral Pancasila, Goy. Yang jelas, Goy. PMP itu nggak terdaftar dalam apa yang lagi viral nih sekarang, apa pelajaran yang lagi promo 800.000 dapat 2 tahun. Ruang guru. Oh salah ya. Oke, nanti mungkin cukup untuk video pertama kita kali ini. Memang nggak ada arahnya, tapi paling tidak kita mau latihan lah nih para guys di depan sana. Tolong dukung kita buat bisa lebih inspiratif buat teman-teman semua. Apapun jenis obrolan kita, yang jelas kita akan melihat dari sisi negatif dan sisi positifnya. Mungkin ini masih kaku-kaku sih kalau gue bilang sih, kita berempat nih belum bukan jati diri di video ini. Tapi kita berempat janji buat para guys yang nonton di depan ini, kalian jangan sampai nonton kita cuma ngabisin kuota. Tapi kita berempat pengen teman-teman yang nonton kita berempat ini punya insight baru, punya pengetahuan baru, punya pengalaman baru, dan yang pasti bakal ketawa ngelihat kalau kita ada banyolan-banyolan, biar daya imun kalian semua naik. Setuju nggak? Setuju. Oke, seperti biasa kalau para YouTube terakhir selalu ngomong apa? Mungkin Pak Meries, Pak Yogo, Pak Asdiwar, jangan lupa apa? Jangan lupa di like, komen, share. Satu-satu, Pak As apa, gua apa gitu. Iya. Jangan lupa apa, Mas? Satu aja. Di like. Komen. Subscribe. Dan jangan lupa di-share ke semuanya. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Saya lanjut lagi perjalanannya. Oh ya, Bapak supir bis ya? Dadah, hati-hati, Pak. Iya, hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Sehat selalu, Pak.